Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman dari para pembeli gizi, para pembeli gizi ilmiah, pembeli buku anti cemas di periode emas. Ya, jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya hanya sekilas menjelaskan kembali ya garis besar dari buku yang saya tulis begitu. Tentunya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah mau ya membaca tulisan saya, mungkin begitu. Ada yang mengkritisi juga, ada yang ya menghargai juga seperti itu. Tapi namanya berproses ya manusia, artinya dalam penulisan tentunya memang tidak ada yang sempurna ya. Ada yang mungkin sukanya visual, ada yang suka tulisan seperti itu, dan memang value dari gizi ilmiah sendiri memang kita ya based on science lah seperti itu. Itulah kenapa dalam penulisan buku tersebut tidak hanya sekedar sains aja, tapi juga bagaimana pengalaman dan pengamatan yang pernah saya temui di lapangan begitu sebagai wanita yang pernah menjalani periode emas tersebut. Ya, oke, terima kasih banyak sudah mempercayakan ya seperti itu gizi ilmiah untuk bisa mengungkap kesehatan otak dan mental ya, terutama pada wanita di periode emas begitu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan saling berbagi sih ya garis besar dari apa yang sudah saya tulis dan apa yang sampai hari ini sudah saya terus men-challenge diri saya sendiri begitu ya, dari pemikiran yang sudah saya coba wawancarai dari beberapa peneliti ya di Indonesia ya, nggak beberapa juga sih, belasan lah ya. Sudah masuk episode ke-17 begitu, alhamdulillah, dan saya melihat bahwa ternyata ideologi yang saya buat kemarin juga maksudnya masih dalam track yang benar lah seperti itu begitu. Dan pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menekankan kembali ya garis besar dari buku itu. Mungkin yang bosan dengan tulisan yang sangat ilmiah atau yang sangat medis banget ya, jadi bisa refresh dengan bahasa yang mungkin lebih mudah ya, kalau bahasa percakapan begitu. Oke, mungkin saya mulai saja ya. Ya, jadi kalau kita lihat di bab pertama dari buku anti cemas di periode emas, itu saya menulis bahwa wanita atau ibu adalah kunci kesehatan fisik dan mental keluarga. Ya, kita tahu bahwa mau laki-laki, mau perempuan, semua itu dilahirkan dari rahimnya ibu seperti itu. Dan memang ibulah yang melukis keluarga ya. Jadi melukis kesehatan anaknya, ketahanan keluarga ya, whatever masalah di luar ya. Tapi kalau ibunya itu punya ketahanan, kestabilan, atau kecerdasan emosional yang baik, insya Allah sih biasanya keluarganya selamat sih. Seperti itu. Nah, itu yang saya amati ya, tidak hanya pengalaman saya pribadi sih, tapi juga pengamatan saya kepada wanita-wanita di luar sana begitu ya. Jadi, dan bahkan seorang filosofer itu menyebutkan bahwa kemajuan sosial sebuah negara, sebuah bangsa itu dilihat dari kemajuan wanitanya. Jadi bukan kemajuan bapak-bapaknya, bukan, tapi kemajuan ibu-ibunya, kemajuan wanitanya. Makanya wanita itu juga sangat penting ya untuk terus update dengan keilmuan ya, supaya ya kemajuan sosialnya yang itu akan berdampak ke negara juga akan muncul begitu. Dan menurut saya kesehatan sendiri itu tidak hanya dilihat dari segi fisik ya. Jadi sebenarnya makanan itu tidak hanya untuk kondisi performa kita secara fisik saja sih. Tapi banyak studi ternyata menyebutkan baik juga untuk kesehatan mental ya, kemampuan berpikir, produktivitas, berkarya, kemudian kemampuan bergaul. Nah, ini ya yang menarik ya, bahwa sebagai contoh misalnya orang-orang yang obesitas ya, misalnya anak yang dilahirkan obesitas dari ibu yang obesitas, itu ternyata mereka kemampuan bergaulnya juga nggak begitu bagus ya. Dan ini memang terbukti ilmiah ya, diukur sama cohort study begitu. Dan menarik ya, ternyata makanan itu pengaruhnya besar banget ya. Nggak hanya sekedar
kita nggak sakit aja, tapi bagaimana kita sebagai manusia, gambar manusia yang seorang pemimpin tadi. Nah, ini ya menarik. Dan menurut saya menjadi ibu itu butuh ilmu ya dan kesadaran yang tinggi. Sehingga dia bisa menikmati perannya ya, apapun tantangan yang dihadapi di dalam rumah, dia enjoy gitu loh. Bukan berarti kita nggak apa ya, mengada-ada ya, tapi gimana ya, peran ibu itu menurut saya berkah sih ya. Jadi memang ibu itu ketika kita menjadi ibu gitu ya, menurut saya itu energi feminin wanita itu menjadi lebih sempurna menurut saya. Jadi wanita yang mungkin awalnya dia itu berapi-api atau misalnya dia geradakan gitu ya, ketika dia menjadi ibu, mau nggak mau dia itu berubah begitu ya. Dan tentunya sifat maskulin. Jadi setiap orang itu pasti punya sifat feminin dan maskulin ya. Nggak hanya laki-laki, apa itu nggak hanya maskulin itu nggak hanya dimiliki oleh laki-laki, ibu juga punya, tapi kadarnya nggak boleh banyak-banyak karena dia nanti akan jadi keluar dari fitrah dia sebagai seorang wanita seperti itu ya. Cuman ya itu tadi, ketika kita menjadi ibu, atom di dalam diri kita itu berubah secara fisik begitu, yang itu mempengaruhi sampai ke mentalnya, ke sosialnya dan ke spiritualnya. Seperti itu. Makanya menjadi ibu itu ya peran yang ya tidak mudah sih, tapi juga tidak sulit ya. Selama kita terus mencari ilmu, insya Allah kita akan bisa menikmati keberkahan dari peran itu sendiri ya. Begitu. Nah, studi juga menyebutkan bahwa otak wanita itu ternyata semakin bertumbuh ketika menjadi ibu ya. Jadi ketika ibu melahirkan anak, ternyata area otaknya itu terutama motivasi dan kontrol gerak itu ternyata meningkat volumenya. Kemudian gray matter-nya juga meningkat seperti itu. Nah, makanya jangan heran kenapa kalau misalnya anak-anak itu dilahirkan misalnya ibunya itu kayak begadang tapi bapaknya kok tidur gitu misalnya ya. Ya itu ajar sih. Karena otaknya yang berubah itu di ibu sih gitu loh. Dan anak itu kan darah ya dari jantungnya ibu. Jadi kayak udah ada bonding yang kuat sih. Meskipun mungkin ibunya nggak secara sadar begadang gitu, tapi karena dia punya insting yang kuat, darah dia, maka dia punya ikatan untuk melindungi tadi, memelihara, kemudian mendidik dan lain sebagainya. Nah, saya menulis di buku itu ada beberapa pilar yang menurut saya penting dipahami oleh kesehatan ibu atau wanita. Yang pertama itu adalah kesadaran. Ya, jadi dasar dari perilaku seseorang itu yang pertama adalah kesadaran sebenarnya. Ya, kemudian dari kesadaran itulah kita akan mengerucut ke arah gizi, kemudian gerak dan juga pola istirahat atau pola tidur. Nah, saya pahami bahwa menjadi ibu itu ternyata perlu jiwa kepemimpinan yang tinggi ya. Kenapa? Karena tugasnya ibu di rumah itu banyak banget. Seperti itu. Sehingga kalau dia itu tidak mampu memanajemen, karena fungsinya ibu itu memelihara. Nah, orang memelihara, mengelola itu butuh kemampuan organize gitu loh, mengatur begitu. Makanya kadang wanita punya kemampuan untuk rapi lebih baik ya daripada laki-laki, untuk mengatur kemampuan terstruktur lebih baik begitu. Meskipun laki-laki juga bisa ya, tapi biasanya ibu itu kalau masalah rumah itu kan lebih detail banget ya begitu. Dan apalagi termasuk masalah makan kan pasti ya banyaknya di mama lah ya atau di ibu begitu. Nah, cuman meskipun ibu yang menjalani itu, nah sebagai laki-laki yang juga perlu menjaga kesejahteraan wanita, begitu harus juga bisa memahami ya beban yang dialami oleh si ibu. Jangan sampai ibu juga terlalu capek begitu ya. Jadi kalau saya bilang bahwa ketika kita ingin membesarkan anak itu memang pasangan itu harus memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing ya, untuk menyelesaikan kebutuhan di dalam rumah sehingga keduanya itu bisa harmonis ya, keduanya bisa sama-sama enjoy begitu, menikmati peran yang memang nggak ada pendidikannya gitu, tapi kalau kita mau belajar insya Allah bisa mencapai keadaan yang lebih baik lah begitu ya, karena kan ya setiap manusia punya keterbatasan ya seperti itu. Dan
pada akhirnya juga setiap orang harus terus berproses mencari ilmu terus-menerus supaya juga bisa mencapai titik yang paling ideal ya dari kehidupannya. Nah, perlu dipahami bahwa wanita sendiri atau ibu-ibu ya, jadi karena kita itu kan secara fisik itu kan banyak banget melibatkan yang namanya hormon ya wanita, sehingga hormon itu yang sangat apa ya erat kaitannya dengan metabolisme tubuh wanita. Nah, penelitian menyebutkan bahwa wanita beresiko 2 kali menderita kecemasan dan depresi daripada pria. Ya, jadi coba diingat-ingat kalau kita lagi mau menstruasi ya, apalagi ibu hamil, ibu habis persalinan, itu kan hormonnya itu sangat fluktuatif ya, seperti itu. Jadi senggol bacok gitulah ya bahasanya. Seperti itu. Oleh karena itu memang menjaga kesehatan fisik itu menurut saya cukup menolong sih menurut saya. Ya, karena itu bisa mengurangi resiko kecemasan atau depresi yang lebih parah begitu ya. Karena parahnya itu kemana? Parahnya itu sampai ke mohon maaf ya ke arah bunuh diri, ke arah pikiran-pikiran yang nggak jelas begitu ya. Seperti itu. Dan saya pernah mengalaminya ya karena saya habis ditinggal suami itu juga pernah di titik yang ngedown banget ya. Dan saya rasa ya bagaimanapun saya harus bisa menolong diri saya sendiri ya. Artinya ya semua kan terjadi atas izinnya yang kuasa begitu ya. Tapi saya sadar bahwa saya beresiko itu, makanya saya kenapa sangat concern ya. Dan alhamdulillah apa ya makin hari saya makin menemukan apa ya keharmonisan dalam diri saya sendiri. Sehingga resiko untuk bisa berpikir yang enggak tadi atau yang parah itu insya Allah sudah jauh lah ya seperti itu. Karena sebenarnya kecemasan dan depresi itu sebenarnya normal ya kalau dia masih di tahap yang apa ya ringan begitu ya. Karena wajar sih ya hidup kan nggak mungkin ya kita itu sangat lurus banget kan nggak mungkin ya. Pasti kita itu kadang dalam menjalani kehidupan kan ada sedikit kecemasan, ada sedikit apa ya tertekan dan lain sebagainya ya. Mungkin dengan situasi kerja, dengan situasi lingkungan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya itu wajar sih begitu. Dan yang penting kita terus apa ya intinya menjaga kesehatan fisik, mental, sosial, spiritual secara kontinu. Insya Allah kita nggak akan sampai ke arah yang menjerumuskan begitu ya. Dan kita tahu di sini bahwa ternyata memang wanita itu apa ya? Kalau kita lihat ya dari beberapa negara di sampel ini ya, dari penelitian ini itu ternyata negara yang berkembang. Indonesia ini kan negara berkembang ya. Kayak Nigeria, Brasil itu kan sebenarnya negara berkembang ya. Itu ternyata resiko depresinya lebih tinggi wanitanya. Kalau di Indonesia bagaimana, Bu? Nah, ini saya nggak tahu datanya nih Mas Ian ya. Tapi feeling saya begitu, sama sih. Ya, kenapa? Karena negara berkembang secara umum, secara ekonomi ya itu kan sebenarnya nggak sebagus negara maju ya. Mungkin dari segi pemenuhan kebutuhan fisik tadi jadi kurang optimal. Nah, itu juga salah satu faktor ya. Makanya memang jadi wanita itu harus pinter lah ya gitu, harus punya berdaya gitu ya. Meskipun memang mungkin nggak sekuat laki-laki ya, tapi yang penting kita punya ketahanan diri yang baik lah seperti itu. Nah, ini gimana? Mohon maaf Mas Iqbal, ini gimana ya ngilangi yang atasnya ini ya? Kok susah sih ya? Yang mana ya Mbak ya? Ini yang kayak mood stop video itu gimana ya caranya ya? Ngilanginnya ya? Di sini nggak ada kok Mbak. Oh nggak ada ya? Nggak ada kok. Oh ya. Itu digeser bisa Mbak digeser? Apanya? Oh ininya ya. Ya. Maaf. Oke. Oh iya. Tapi di sini nggak ada, nggak kelihatan. Iya iya. Ya oke ya. Jadi kita harus paham ya, kita saat ini itu makin hari itu kan dunia makin modern sih menurut saya dan dari segi apa ya modernisasi yang terlalu high tech itu ternyata sangat beresiko ya dengan tekanan hidup yang lebih tinggi, resiko depresi yang lebih tinggi ya. Kenapa? Karena manusia jauh dari fitrahnya. Manusia jauh dari
kehidupan yang alami. Nah, ini yang secara akhirnya kayak depresi itu kayak jadi kayak apa ya, menular gitu ya. Ya, karena apa? Karena budaya yang membuat itu. Ya, jadi modernisasi itu memang telah diketahui berhubungan dengan resiko penyakit ya, kayak hipertensi, depresi. Hipertensi itu enggak apa ya, silent disease ya, artinya penyakit yang tersembunyi. Ya, karena tensi yang meningkat. Nah, tensi yang meningkat ini karena banyak hal ya. Karena stres yang enggak dikeluarkan dengan cara yang sehat juga bisa. Ya, jadi tadi saya bilang bahwa stres itu sebenarnya wajar. Tapi menjadi tidak wajar ketika itu tidak dikenali, tidak dikelola, kemudian tidak dilampiaskan dengan cara yang baik. Ya ada Bu caranya, ada gitu loh ya. Tapi saya nggak bahas di sini ya seperti itu. Ya karena kita kan ngomongin kesehatan ya. Ya, tapi saya udah menjalaninya dan saya ngerasa oh ini ya ternyata seperti itu. Jadi saraf kita itu kalau lagi stres itu bisa ditransformasi seperti itu. Itulah apa ya hebatnya Gusti Allah ya, bisa apa ya menciptakan sel saraf yang sifatnya plastis. Plastis itu artinya mudah dibentuk. Ya, tergantung kita mau apa enggak. Pertanyaannya begitu. Ya, masalahnya banyak orang yang nggak tahu ilmunya, nggak tahu harus kemana, nggak terbuka, nggak jujur. Nah, akhirnya nggak dikenali. Akhirnya menumpuk, tertekan, wah tambah lebih parah. Ya, kenapa? Karena mungkin budaya kita tidak nyaman ya kalau misalnya kita itu ngomongin masalah hati. Loh, padahal hati itu pengaruh ke otak loh. Ya, otak utama itu tiga area otak utama itu emosi, self leadership, kemampuan memimpin diri, dan yang ketiga adalah kemampuan belajar. Jadi kalau orang itu nggak bisa mengelola emosinya, kemungkinan kemampuan memimpin diri dan kemampuan belajarnya akan menurun. Sebaliknya, kalau orang itu bisa mengelola emosinya dengan baik, ya, meskipun dia tertekan, dia tetap bisa membuka area belajar itu. Yaitu ada caranya sendiri. Ya, jadi intinya apa? Bahwa masalah hati itu juga ada hubungannya dengan kesehatan kita. Nah, ini yang kadang orang kayak masih nggak nyaman ya atau nggak terbuka dengan hal itu. Padahal ya, kalau saya belajar ya, kalau kita justru mengenalinya, kita akan menemukan lompatan yang besar dari diri kita sendiri. Seperti itu, kayak maestro-maestro yang misalnya dia itu expert yang sangat mendalam gitu, mereka biasanya kan punya stres yang sangat tinggi ya, sampai akhirnya mereka di titik mereka jadi expert yang luar biasa. Nah, itu karena mereka berhasil mentransformasi sarafnya tadi. Begitu. Ya, makanya balik lagi ke kehendak kita. Kita mau nggak grow tadi. Seperti itu. Nah, itu memang omongan apa ya, intinya bahasan yang lebih besar lagi sih daripada ini. Oke ya. Nah, kita memang tidak bisa menghindari era ini ya, tapi paling tidak kita bisa membentuk batasan yang sehat ya, dan menurut saya batasan yang sehat itu mulai batasan dalam mengendalikan sistem makan, batasan dalam mengendalikan pola berpikir kita, batasan dalam mengendalikan pola gerak kita, dan batasan dalam mengendalikan pola istirahat kita. Kalau kita berhasil membentuk 4 sistem itu dengan baik, maka insya Allah kita bisa meminimalkan resiko. Ya, jadi kalau orang itu udah yang satu dia udah kayak kolaps gitu, kita masih bisa santui gitu ya, masih bisa tenang gitu. Dan menurut saya ketenangan itu mahal ya harganya ya. Seperti itu, rasa tenang, tentram, ayem, nggak takut itu, wah itu mahal banget harganya. Ya, dan itu yang bisa yang rasain itu kita sendiri kok. Bukan sekedar punya ini itu ya, tapi itu adalah rasa dari dalam yang luar biasa sih, nggak bisa dibeli ya. Intinya begitu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh 4 pilar tadi. Ya. Jangan lupa ya kasih testimoni dari kelas ini ya. Terus apa? Tag Gisilnya. Oke, ya. Kemudian, nah, karena kita tahu bahwa secara peradaban itu ada masuk ke era modernisasi, ya. Kita juga tahu bahwa pola makan itu juga apa ya, berubah ya. Akhirnya kan berubah gaya hidup ya. Jadi pola gerak cenderung tidak aktif, pola pikir cenderung kebanyakan gangguan, distraksi. Ya, kita boleh ya mengkonsumsi informasi dari luar, asalkan itu
ada benefitnya dari kita dan referensinya benar begitu ya, meskipun itu berita-berita politik sejarah nggak apa-apa, itu bagus kok menurut saya ya, seperti itu. Karena dulu saya nggak begitu suka dan ternyata sekarang saya kayak jadi candu gitu. Ya dulu saya kayak enggak gitu, tapi sekarang ternyata bagus juga ternyata ya, karena ada bikin trigger tersendiri sih buat perkembangan pribadi saya. Nah kemudian pola makan cenderung mindless tuh nggak mau mikir, mauin mah cepet, no ribet-ribet. Nah ini nih, padahal perilaku gizi itu sesuatu yang apa ya, berproses ya. Artinya kalau kita ingin punya perilaku gizi yang baik, itu kita harus menikmati prosesnya seperti itu. Dan memang proses itu akan bisa mudah kalau kita membentuk sistem tadi saya bilang. Ya, kenapa? Karena pola makan itu sesuatu yang penting tapi tidak mendesak. Ya, artinya tidak mendesak, artinya kita bisa merencanakan. Seperti itu. Beda dengan misalnya anak nangis kemudian minta pertolongan segera, itu kan penting, mungkin itu tidak penting tapi mendesak ya, artinya harus segera kita lakukan gitu ya. Seperti itu. Ya, ada juga hal yang penting dan mendesak, misalnya anak sakit sampai kejang, nah itu kan penting dan mendesak begitu ya. Itu juga intinya kita harus memahami itu, bahwa pola makan itu sesuatu yang penting tapi tidak mendesak. Nah, cuman karena ya tadi ya manusia ya, kita dibudayakan ya, modern ya, sehingga cenderung malas, no ribet, akhirnya jadi bermental korban, nggak punya waktu nih, sibuk. Nah ini ya seperti itu. Padahal sebenarnya itu bisa kita atasi ketika kita membangun sistem yang baik. Seperti itu. Kemudian pola tidur cenderung berantakan ya. Jadi karena pola gerak yang kurang itu juga bisa mempengaruhi ya irama sirkadian yang mengatur pola tidur juga. Seperti itu. Kemudian juga digital ini ya, ini juga bisa mempengaruhi pola tidur kita. Kita jadi kayak blue light-nya itu kan bisa mempengaruhi ya kedalaman tidur kita. Kalau saya baca sih seperti itu, mempengaruhi kualitas tidur kita. Makanya kalau malam sebelum tidur ada baiknya kita menghindari cahaya buatan ya, mulai dari televisi, kemudian mulai dari HP begitu ya. Meskipun memang nggak mudah sih ya, godaannya besar begitu. Karena ketika kita melihat ini bisa kasih dopamin yang cepat ya ke kepala kita. Makanya kita jadi candu kan, jadi kayak kehipnotis gitu. Nah ini yang akhirnya bisa mengganggu jam tidur. Waktunya tidur jadi kayak ngepoin siapa nih gitu kan. Seperti itu. Ya, atau lagi nungguin drama Korea begitu kan. Kan itu candu kan. Nah ini ya yang kadang kita harus bertarung dengan rasa candu itu sendiri. Kemudian di zaman ini juga kita diajak kita diajak mikir banyak tapi nggak paham. Oh ya, maksud saya itu begini. Jadi di zaman modern ini itu kan kita banyak banget ya informasi. Tapi saking banyaknya sampai kita nggak tahu what for gitu loh. Karena mungkin kita nggak punya tujuan atau mungkin kita nggak punya goal yang bikin kita itu semangat sehingga kita konsumsi banyak hal tanpa kita tahu itu mendukung tujuan kita atau enggak. Seperti itu kan juga sebenarnya mengganggu pikiran ya menurut saya ya. Karena apa yang masuk ke kepala kita baik dari mata, telinga itu semua akan diserap. Apalagi itu berulang-ulang, kita akan mencuci otak kita. Seperti itu. Termasuk kalau kita ingin menghilangkan informasi yang nggak penting, itu juga kita harus puasa dengan informasi-informasi itu. Supaya kita fokus lagi kembali ke track kehidupan realitas yang ingin kita jalani gitu kan. Karena kan kesenangan yang baik itu ya kesenangan yang organik ya, yang memang kita nyata merasakan begitu. Ya. Oke. Nah, di era modernisasi ini juga karena tadi pola gerak yang kurang, pola makan yang semakin jauh dari sifat alaminya, terlalu banyak diproses, kemudian juga pola tidur yang nggak bagus ya begitu, sama juga pola pikir yang terlalu distrak, terlalu banyak informasi tapi rubbish gitu ya, seperti itu. Nah itu kan juga mengganggu ya kinerja dari otak kita atau fungsi luhur kita. Nah padahal fungsi otak kita itu sangat banyak ya, dan ini sangat vital ya, terutama bagi baik
bagi bapak, bagi ibu seperti itu, yang itu sangat menunjang fungsi baik kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritualnya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih dalam ya, ke arah periode emas. Nah, sebenarnya otak kita hari ini itu menurut saya lebih banyak diturunkan terutama dari orang tua kita ya, dari ibu terutama. Kenapa? Karena waktu di rahim itu menurut saya itu kan sebenarnya waktu paling apa ya? Ya intinya kan bapak ya udah gitu ya, maksudnya habis itu kan ibu ya tugasnya mengelola di dalam rahim begitu ya. Artinya apa? Kesehatan ibu, baik kesehatan fisik, mental, sosial, spiritual itu akan diturunkan kepada anak begitu. Makanya memang kalau di hadis itu kan carilah wanita yang soleha gitu ya, maksudnya ya itu tadi, nggak hanya sekedar apa ya, itu kan juga mempengaruhi ya keturunan begitu. Nah ini ya, dan kita tahu bahwa ternyata penelitian menyebutkan bahwa sel saraf kita itu akan terbentuk di 2 tahun pertama. Setelah itu bisa tetap dibentuk, tapi memang tidak secepat ya, maksudnya tidak apa ya, perubahannya atau percabangannya tidak secepat ketika di 2 tahun pertama atau 6 tahun pertama begitu ya. Tapi paling cepat 2 tahun sih. Begitu. Makanya kalau ingin punya apa ya generasi yang lebih baik itu menurut saya belajarnya itu jangan saat hamil. Agak susah. Orang hamil itu secara hormonal dia itu bapernya luar biasa. Itu yang dia itu mungkin saya aja yang dulu normal-normal aja itu udah baper gitu, apalagi yang punya penyulit saat hamil. Sehingga apa ya, berubah perilaku saat hamil ya tetap bisa sih dilakukan ya begitu ya, asalkan ibu punya kehendak. Tapi menurut saya effortnya itu lebih berat begitu. Karena apa? Karena secara metabolisme jika kita itu punya masalah itu tidak hanya mengganggu tubuh kita secara fisik ya, tapi itu cara berpikir kita juga mengalami perubahan ya, seperti itu. Sehingga ketika kita ingin melakukan perubahan perilaku itu lebih sulit. Kenapa? Karena secara fisiologis kita itu udah punya burden sendiri, punya beban sendiri. Mau kita, apalagi kita mau berkehendak untuk sesuatu yang sifatnya lebih drastis gitu. Nah itu agak sulit sih. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Pokoknya ibunya semangat ya, mungkin bisa aja sih begitu ya. Atau dia bisa membangun sistem yang melayani dia, nggak masalah sih begitu ya. Sehingga dia tetap enjoy dengan perubahannya, ya bagus-bagus aja. Yang penting ibunya sadar, wanitanya sadar. Itu yang mahal ya. Kenapa? Karena orang sadar itu dia harus mengakui kelemahannya, dia harus mengakui keterbatasannya. Dan saya rasa setiap manusia itu ada kecenderungan untuk tidak mau dilihat kesalahannya. Tapi kalau dia udah tahu dia salah, dia pasti biasanya punya kesadaran yang lebih tinggi. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita pahami di sini bahwa nah ini ya, paling cepat itu adalah saat apa nih? Ya, jadi ini perkembangan kita ya. Jadi ini adalah conception. Jadi saat apa ya, proses pembentukan embrionya. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya ini sudah mulai terbentuk ya sampai anak usia terutama 5 tahun ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sampai remaja itu juga masih ada perbaikan ya. Maksudnya perkembangan, ya, tapi yang paling utama ya usia balita ya, terutama 2 tahun ya. Remaja itu juga masih mengalami perkembangan otaknya begitu. Jadi ada area yang masih juga belum sempurna begitu. Baru biasanya area itu akan semakin sempurna kalau dia sudah masuk dewasa muda. Usia 20-25 tahun. Nah, itu biasanya otaknya udah ajek gitu biasanya. Tetap sih bisa mengalami peningkatan kognitif, tetap bisa kita di usia ini, tapi kan tetap ya kalau udah apa ya, udah masuk usia dewasa itu sinapsnya mungkin nggak setajam ketika masuk usia balita, bayi, kemudian juga anak remaja ya. Jadi kalau udah dewasa itu sinapsnya cenderung lebih stabil begitu. Makanya mohon maaf ya, biasanya anak-anak yang udah pintar sejak kecil itu biasanya gedenya juga pintar.
gitu ya, seperti itu. Dan ketika kecilnya itu maksudnya nggak cerdik atau nggak pinter, itu biasanya gedenya juga enggak sih begitu. Ya itu fakta ilmiah gitu loh, kita mau ngomong apa gitu ya. Ya itu emang faktanya. Ya makanya memang investasi yang terbaik itu ya sebenarnya idealnya sejak sebelum ibu memilih kehamilan ya, karena saat hamil itu sebenarnya sudah agak terlambat. Kenapa? Karena orang itu kalau tahu hamil itu biasanya di minggu kelima, dan itu kan sebenarnya udah terjadi pembentukan organ ya, termasuk juga otak begitu ya. Dan kalau dia ternyata nggak melakukan screening kesehatan dan sebagainya, kemudian dia masih menjalani perilaku hidup yang misalnya nggak terlalu baik atau bergizi atau sehat, nah itu dia juga nggak akan ada perubahan yang signifikan dari pembentukan organnya. Makanya sekarang fokus dari perbaikan stunting itu nggak hanya 1.000 HPK tapi 8.000 saat wanita itu masih remaja. Nah sayangnya saat remaja kadang masih belum merasa terancam, belum merasa takut. Jadi ngapain sih saya harus makan baik begini dan sebagainya. Oleh karena itu memang saat remaja ya tentu pendekatannya bukan ngomongin masalah nanti punya anak, tapi menurut saya pendekatannya itu harus lebih ke bagaimana meningkatkan performa otak sih kalau saya. Ya, supaya apa? Supaya mereka semangat berprestasi jadi ibu. Jadi saat mereka misalnya memasuki gerbang pernikahan, mereka itu kan makanan itu kan nggak hanya untuk sistem reproduksi ya, tapi juga akan menjalar ke otak. Jadi secara tidak langsung juga pasti akan mempengaruhi begitu. Nah, intinya apa? Semua makhluk hidup yang ternutrisi atau subur seperti itu, sejak benih itu akan mampu hidup dan tumbuh dengan optimal. Ya, kita tahu kalau tumbuhan itu dia nggak ternutrisi kan juga pasti mati ya, layu atau nggak optimal pertumbuhannya. Sama dengan kita. Kita ini kan manusia, kumpulan sel yang hidup gitu ya, yang butuh oksigen, butuh makan. Jadi pasti akan ada pengaruh besar ya makanan itu. Cuma memang kadang orang mikirnya kayak ngapain sih gitu, yang penting kenyang gitu ya. Ya kalau 1-2 kali kita boleh lah ya kepepet mikir gitu. Tapi kalau itu udah dalam bentuk pola, pattern, nah ini yang berbahaya. Karena penyakit itu muncul karena pola yang membentuk frekuensi tertentu, pola yang membentuk dosis tertentu. Nah, itu yang akhirnya jadi realitas ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa makanan dan gaya hidup bisa mempengaruhi. Nah, ini faktor penentu perkembangan mikrobiota ya dan fungsi kognitif pada anak. Sebenarnya ada banyak faktor sih. Ya, seperti kita lihat di sini mulai lifestyle, kemudian juga lingkungan ya, seperti itu. Lingkungan mereka yang tumbuh di lingkungan yang sehat, yang polusinya sedikit misalnya, tentu memang juga ada pengaruh sih ke kesehatan ya. Kemudian konsumsi obat-obatan, kemudian pemberian ASI seperti itu juga bisa mempengaruhi. Dan setahu saya ya dari sekian banyak saya belajar ya, bahwa ibu yang menjaga kesehatan fisiknya itu mentalnya juga terjaga gitu. Kenapa? Karena makanan tadi itu setelah masuk di sistem pencernaan itu kan diedarkan ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu kemana saja, termasuk ke saraf, ke otak. Nah, otak fungsinya apa? Berpikir, bicara, memutuskan, memimpin, mengorganisasi dan lain sebagainya. Ya sehingga ya pasti ada pengaruhnya ya, dan itu juga pengaruh ke anaknya. Seperti itu. Jadi anak-anak yang dilahirkan dari ibu-ibu yang mengkonsumsi makanan yang bervariasi, yang bergizi, itu juga berpengaruh ke mikrobiomnya. Nah, mikrobiom itu apa sih, Bu? Mikrobiom itu adalah bakteri, ya, kumpulan bakteri, jamur, parasit ya, yang mempengaruhi ya kesehatan kita. Nah, penelitian menyebutkan bahwa ketika bakteri baik kita itu lebih banyak dan jumlahnya beragam, itu juga memberikan dampak yang positif bagi tubuh kita. Ya, karena kita itu nggak bisa lepas dari bakteri ya, kehidupan kita itu. Ya, jadi bakteri itu bisa bersifat baik, bisa bersifat jahat. Tapi kalau virus itu jahat. Ya, seperti itu. Nah, bakteri itu banyak banget ya, terutama di produk-produk alam.
ya yang tumbuh dari tanah seperti itu, kayak sayur, buah, kemudian biji-bijian dan lain sebagainya. Itu mereka kaya banget ya, seperti itu. Makanya kita nggak bisa sebagai manusia itu jauh dari alam, itu nggak bisa hidup kita. Kita yang sakit, kita yang butuh soalnya. Ya, kalau mereka mah bisa hidup gitu ya, tapi kita nggak bisa hidup tanpa mereka. Makanya memang untuk menjaga kesehatan mental hari ini ya kita wajib ya harus menjaga makanan kita. Kalau bisa sebaik mungkin lah ya begitu, karena itu mempengaruhi semua sistem dalam tubuh kita. Ya, tadi udah saya jelaskan ya. Nah, ini ya dari jurnal yang saya temukan bahwa kondisi mental ibu itu mempengaruhi kondisi mental anak. Dan mental itu siapa sih yang ngatur, Bu? Otak. Ya, yang ngatur itu otak. Nah, otak itu aset ya. Kita nggak punya duit, tapi kalau kita pintar nyari duit ya bisa aja kan, gitu kan. Seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami ya, bahwa menjaga kesehatan itu tidak hanya sekedar kita untuk menghindari sakit, tapi bagaimana kita menjadi orang yang produktif, berkarya, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa maksimal gitu loh hidup di dunia yang singkat ini begitu ya, seperti itu. Nah, kenapa fase prekonsepsi adalah fase permulaan ya? Tadi sudah saya singgung ya. Supaya saat hamil kondisi metabolismenya itu optimal ya. Karena faktor metabolisme ya sebelum kehamilan itu sangat mempengaruhi perjalanan ibu saat hamil, kemudian menyusui ya sampai anaknya MPASI. Begitu ya. Jadi kalau ibunya itu secara metabolisme itu sehat, itu insya Allah dia biasanya juga tidak ada penyulit saat hamil, kemungkinan untuk sukses menyusui juga tinggi ya, kemudian juga anak yang dilahirkan juga less resiko untuk sakit ya, dan bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya begitu ya. Kemudian kenapa fase prekonsepsi adalah permulaan terbaik untuk supaya kita menjalani pengalaman kehamilan sehat yang enak ya. Orang hamil itu kan nggak bisa diulang. Ya, emang bisa diulang? Nggak bisa ya. Artinya anak pertama ya udah, itu udah cetakan, nggak bisa diulang. Ya, nggak bisa. Anak kedua jadi kayak anak pertama kan nggak bisa, nggak kayak orang bikin roti gitu kan. Ya, seperti itu. Artinya apa? Ibu harus membangun pengalaman yang menyenangkan ya, sehingga hamil itu jadi berkah gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kebahagiaan atau kenikmatan yang tidak terdeskripsikan lah, seperti itu. Nah, kemudian juga tentunya membentuk generasi yang lebih baik ya. Nah, tantangannya memang saat fase prekonsepsi ini, saat fase remaja itu memang ya belum muncul ya kesadaran ke arah sana ya, ke arah pikiran punya anak kan kadang masih belum muncul ya seperti itu saat remaja. Oleh karena itu kadang masih belum paham fungsi besar dari menjaga kesehatan menjaga gaya hidup seperti itu. Makanya cara terbaik untuk bisa mencuci otak saat fase prekonsepsi adalah yaitu tadi bagaimana kita meyakinkan remaja putri untuk bisa berdaya secara fisik dan mental sehingga mereka bisa menjalani perannya dengan baik. Karena apa? Karena makanan itu akan terkoneksi ke seluruh tubuh, ke sistem reproduksi, ke sistem saraf, begitu ya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Ya, nah tadi udah saya jelaskan ya bahwa dasar dari perilaku hidup sehat adalah kesadaran begitu. Ya, karena ketika kita kondisi sadar, kita itu kan manusia itu tidak hanya sekedar makhluk yang punya badan ya. Tapi kan pikiran kita itu dijalani oleh ada badan, mind, body, and soul ya. Jadi ada pikiran ya dari otak yang terus bekerja. Bahkan ketika diam kan kita pasti memikirkan sesuatu kan. Seperti itu. Nah, kesadaran itu muncul dari koneksi antara nafas kita, kemudian pikiran kita, dan badan kita. Jadi selaras gitu. Kalau kita lagi stres, biasanya itu karena ada ketidakseimbangan antara nafas, pikiran, dan badan. Jadi nggak sinkron. Jadi kayak kebentuk-bentuk gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang akhirnya bisa bikin kita stres. Ya, nggak harmonis di dalam diri kita. Ya, karena apa? Karena antara nafas, pikiran, dan badan atau keadaan realita itu nggak connect seperti itu. Dan memang untuk mencapai kondisi yang selaras itu
harus diperjuangkan oleh orang itu sendiri. Orang lain mah cuma bisa ngomong doang, ya, bisa kasih petunjuk doang, ya. Tapi ya kita sendiri yang harus menyelesaikan gitu loh. Makanya kita harus punya kehendak untuk menyelaraskan diri sendiri. Enak banget loh badan itu kalau selaras. Kalau antara nafas, kemudian pikiran, badan, kemudian itu kita itu sejalan dengan tujuan hidup kita, itu enak banget. Kenapa? Karena kayak kita main selancar gitu. Kanan, ke kiri, gitu enak banget deh. Seperti itu. Dan itu yang ngerasain badan kita. Badan kita rasanya ringan sekali. Begitu, nggak kokoh gitu loh. Ya jadi kayak ya kuat gitu ya, nggak yang ringkih gitu lah pokoknya. Tapi juga bet sat set gitu loh ya, bahasanya anak sekarang ya, bet sat set gitu ya, seperti itu. Dan untuk bisa memiliki badan, pikiran dan nafas yang selaras itu juga dipengaruhi selain kesadaran kita ya untuk bisa menyeralaskan itu semua, itu kita juga sangat dipengaruhi oleh pola istirahat kita, kemudian pola makan kita, dan aktivitas fisik ya. Karena makhluk yang hidup itu ya, dia kan nggak mungkin nggak bergerak ya. Tumbuhan pun kan bergerak kan, seperti itu. Ya mereka kan ada fase mereka bergerak, ada fase mereka istirahat, dan ada fase mereka menyerap zat gizi ya dari tanah tadi ya, dari unsur hara. Seperti itu. Ya, nah itu yang akhirnya bisa membuat tumbuhan itu tumbuh atau kita tumbuh seperti itu. Ya, dan kalau kita memiliki pola yang baik ya dari pola tidur, pola makan dan pola gerak, maka energi tubuh kita itu akan apa ya? Optimal lah. Ya, karena atomik ya yang main itu atom. Kita kan manusia itu dari mana sih sebenarnya? Dari tanah kan. Dari unsur tanah seperti itu. Ya kan apa ya, makanya kita nggak boleh jauh-jauh dari tanah seperti itu supaya kita juga bisa selaras dengan alam ya. Kita punya energi yang kuat seperti buah-buahan, seperti apa sayur-sayuran, maksudnya mereka itu kan sangat bergizi gitu loh ya. Sama kalau tubuh kita itu apa ya sehat gitu ya, kita jadi kayak enteng tadi badan kita ya, seperti itu. Nah, ya jadi ternyata penelitian menyebutkan bahkan meskipun mungkin ya ada perilaku hidup kita yang mungkin kurang optimal, baik itu pola istirahat, pola gerak atau pola makan, tapi kalau kita itu punya kemampuan mindfulness yang baik, nah itu juga lumayan membantu. Ya, jadi intinya pola mindfulness itu adalah bagaimana kita memperbaiki pola pikir sebenarnya. Dan makanan kan juga bagian dari bagaimana kita merencanakan makan kan mempengaruhi pikiran kita juga ya. Bahkan ada penelitian menyebutkan bahwa ada namanya mind diet ya, diet yang bisa mempengaruhi ya mind, otak, pikiran gitu ya. Seperti itu ya, sampai ke arah sana begitu. Nah, kondisi sadar itu ternyata sangat baik ya untuk membentuk mekanisme perilaku yang baik, ya kemudian membentuk mekanisme otak yang baik ya, karena saat sadar itu ternyata bisa mempengaruhi banyak sekali apa ya sistem-sistem di otak kita ya. Nah ini beberapa penelitian menyebutkan ya, misalnya rentang waktu melakukan proses sadar itu kalau di Islam itu apa ya contohnya, itu misalnya kayak kita tafakur ya, tafakur merenung itu kan sangat disarankan kan, kontemplasi gitu ya. Kita kan mengevaluasi, merefleksikan diri kita ya. Tapi kan ada ya beberapa orang yang menyebutnya dengan bahasa kerennya meditasi. Tapi sebenarnya kita itu ada gitu loh. Ya kan banyak berkali-kali ayat menyebutkan tentang tafakur, merenung dan sebagainya seperti itu. Nah, itu adalah proses kita menyelaraskan pikiran dan itu sangat baik ya untuk proses mengendalikan diri kita. Ya, dan menurut saya sebelum orang itu tumbuh optimal, kemampuan dasar yang harus dimiliki itu dasarnya adalah kemampuan mengendalikan diri. Ya kayak orang haji itu kan dasarnya ihram dulu kan, mengendalikan diri dulu. Baru dia akan fokus total nah dan berserah begitu kan. Seperti itu ya, itu hidup di dunia. Badan kita juga sama, kita harus mengendalikan diri kita. Makanan-makanan yang baik, yang bergizi supaya kita otaknya itu bisa fokus optimal. Sehingga kita bisa total gitu ya. Sehingga kita bisa berkarya sesuai dengan
berkahnya sendiri-sendiri ya yang diberikan Tuhan begitu. Nah, ini ya yang perlu dipahami. Nah, ternyata sebuah penelitian menyebutkan bahwa ibu yang tidak mampu menjaga kesadaran ya, jadi apa ya? Jadi dia tuh nggak bisa manage stresnya, dan ketika itu berinteraksi dengan makanan ya seperti itu juga bisa mempengaruhi pemrograman janin ya. Kenapa? Karena saat stres ya, stres itu kan banyak ya. Ada stres internal yang memang dari badan kita itu sudah stres. Kayak orang obes itu kan sebenarnya udah stres ya badannya secara fisik begitu. Nah, belum lagi stres eksternal, tantangan di depan mata kita gitu ya. Itu kan stres eksternal namanya. Dan itu bisa kita serap di otak ya, kemudian kita terjemahkan jadi trigger. Nah, itu bisa memengaruhi otak utama. Kalau orang itu nggak bisa manage stresnya dengan baik, itu langsung pengaruh ke hipotalamus, ke commander, chief commandernya sistem metabolisme tubuh kita itu kan hipotalamus kan, seperti itu. Jadi kayak dia presidennya gitu. Ya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi endokrin. Nah, endokrin ke arah metabolisme. Nah, padahal saat hamil itu banyak banget berhubungan dengan metabolisme. Begitu. Makanya ibu hamil itu harus happy. Ya, harus enjoy gitu ya. Ya muntah ya dinikmati muntahnya, dibuat ketawa gitu ya, dinikmati prosesnya. Intinya harus apa ya? Membangun kebahagiaan sendirilah ya. Karena siapa yang nyenengin diri kita kalau bukan kita sendiri gitu ya. Seperti itu ya. Dan menurut saya setiap orang harus punya kemampuan untuk itu sih, begitu, dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik ya. Seperti itu. Nah, tadi udah tentang kesadaran ya, dan saya juga menjelaskan di buku saya ada beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran kita ya, mulai dari misalnya memuasakan sistem perasa ya. Jadi banyak puasa itu juga sangat baik ya untuk kesadaran kita. Kemudian banyak melihat yang baik-baik atau mengurangi melihat yang jelek-jelek ya, mendengarkan yang baik-baik. Itu sudah terbukti ilmiah ya. Terus habis itu misalnya dia suka pijat ya nggak apa-apa gitu. Itu juga salah satu bentuk ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, aromaterapi. Nah, itu juga salah satu meningkatkan frekuensi di dalam tubuh kita sehingga kita itu bisa sampai ke gelombang alfa. Gelombang alfa itu gelombang terbaik untuk kreativitas ya. Jadi posisi tubuh kita itu kayak anak kecil yang kayak belajar gitu, dia nggak pernah punya ketakutan ya, jadi dia sangat kreatif ya. Jadi kalau dia ada misalnya dia gagal, itu dia nggak mikir yang aneh-aneh, dia coba lagi gitu. Nah, itu adalah gelombang kreativitas. Bagaimana kita bisa melejit itu biasanya sangat dipengaruhi oleh gelombang alfa kita. Makanya anak kecil itu kan pertumbuhannya sangat cepat lah. Karena memang secara fisiologis gelombang alfanya memang masih lebih banyak di usia itu. Nah, saat dewasa seperti ini itu banyak banget kan distraksi, banyak banget tanggung jawab dan sebagainya, sehingga kadang kita itu terlalu banyak beta. Itu yang akhirnya membuat kita jadi kayak kayak anak kecil lagi, dalam arti tidak kreatif. Nah, ini ya, bukan berarti kita kekanak-kanakan ya, sudah besar kan punya tanggung jawab ya. Cuman kita jadi kayak nggak kreatif karena kebanyakan trigger, kebanyakan stres yang destruktif. Stres itu bagus, tapi kalau dia destruktif itu jadinya bikin badan kita nggak sehat gitu. Ya, makanya kita sebelum informasi itu diserap oleh tubuh kita harus identifikasi ini trigger bener apa enggak. Ini tabayun dulu lah ya kalau di Islam. Ya diteliti dulu lah. Kalau ini memang benar, ya nggak apa-apa. Bisa jadi itu jadi lecutan buat pertumbuhan kita seperti itu. Kemudian berikutnya adalah tentang gizi ya. Jadi tadi udah saya jelaskan bahwa makanan sendiri mempengaruhi sistem pencernaan dan sistem saraf ya. Seperti kita ketahui di sini ya, bahwa dari kalau saya baca ya, jadi sebenarnya memang kita itu mengkonsumsi makanan itu yang mempengaruhi kesehatan kan tidak terlepas dari zat gizi yang baik. Tapi kan faktanya saat kita makan, kita itu kan nggak mengkonsumsi satu zat gizi ya. Kita itu kan makan dalam bentuk makanan yang itu terdiri dari banyak zat gizi. Contoh nih, kayak misalnya kita makan buah. Buah kan nggak hanya terdiri dari vitamin, tapi dia juga mengandung mineral, mengandung serat, mengandung air, dan mengandung karbohidrat. Artinya apa?
untuk memenuhi kesehatan kita. Itu kan sebenarnya kita nggak hanya bisa ngomongin zat gizinya aja, tapi kita harus ngomongin bentuk makanannya kayak gimana gitu loh. Pola yang bagaimana yang baik seperti itu. Dan saya ketahui ya, maksudnya di dunia gizi itu yang paling top itu adalah Mediterranean style diet ya. Jadi pola makan Mediterania. Di sana memang banyak bervariasi sih ya. Jadi yang pasti memang bervariasi sayur buahnya, kemudian juga konsumsi minyak yang jenisnya baik, konsumsi ikan-ikanan seperti itu ya. Nah itu, dan tentu saja makanan yang western food ke arah processed food, junk food itu juga bisa mempengaruhi mikrobiom ya. Jadi penelitian menyebutkan bahwa kalau kita terlalu banyak makanan ultra proses, nah ini ternyata cenderung meningkatkan produksi bakteri jahat ya, seperti itu. Ya, ini kayak Firmicutes ini jahat ini ya, seperti itu. Nah, sebaliknya kalau Mediterania itu meningkatkan atau menurunkan ya produksi dari bakteri baik jahatnya. Jadi bakteri baiknya lebih banyak ya. Karena tadi saya bilang manusia itu tidak bisa jauh dari unsur alam. Karena sebenarnya manusia sendiri kan dari unsur tanah, unsur hara. Sehingga kalau dia dekat dengan unsur hara sendiri, maka dia memiliki keselarasan dalam dirinya yang itu pengaruhnya itu ke seluruh sistem tubuhnya, termasuk reproduksi, termasuk saraf, dan termasuk sistem-sistem yang lain. Seperti itu. Karena kan tubuh kita mesin, ya nggak bisa dong makanan itu cuma pengaruh ke satu aja, nggak bisa. Seperti itu. Dan kita tahu sendiri bahwa makanan ultra proses ini ya karena modernisasi tadi ya, karena revolusi industri. Nah ini kompleks kalau ngomongin seperti itu. Ya makanya memang kita perlu membangun sistem tadi saya bilang. Kalau kita sudah bikin sistem yang bagus, kita jadi nggak kesulitan makan bergizi. Karena udah kita kontrol, kita punya kendali sendiri. Ya, seperti itu. Kalau kita tidak mengendalikan, ya lingkungan yang mengendalikan kita. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa kendali diri kan tadi saya bilang ya, kita akan bisa tumbuh optimal kalau hal utama dan pertama adalah kita mampu mengendalikan diri. Seperti itu. Kayak orang haji itu kan ihram itu ya, seperti itu. Ya baru kita akan fokus total dan optimal pertumbuhannya. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa rangkuman dari wawancara saya dengan beberapa peneliti di Indonesia ya. Jadi saya punya kebiasaan baru nih yang sangat menyenangkan menurut saya ya. Ternyata saya punya skill wawancara begitu ya. Nah, ini ternyata dari 17 pandangan peneliti itu kalau saya rangkum nih ya. Belum selesai sih bukunya, cuman kalau saya mengingat-ingat, yang pertama adalah masalah gizi di Indonesia adalah penduduknya kurang makan bervariasi, masih tinggi karbohidrat dan lemaknya, kemudian metode memasaknya cenderung digoreng. Ya, kemudian secara antropometri stunting dan gizi lebih ya yang masih menjadi isu utama. Kemudian mindless eating, kalau makan nggak mau mikir, ya maksudnya nggak banyak yang tahan dengan prosesnya gitu loh. Ya, jadi dari saya discuss dengan peneliti seperti itu. Ya, terus habis itu literasi gizinya rendah. Nah, literasi itu adalah kemampuan menerjemahkan, ya. Mungkin kita punya pengetahuan gizi, tapi kita belum tentu punya kemampuan menerjemahkan, kemampuan benar-benar melek gizi. Nah, itu masih rendah ternyata. Meskipun kita punya pengetahuan, ya. Nah, ini ya. Kemudian, ini kemampuan ekonomi masih jadi tantangan dan juga masih kurang aktif secara fisik ya. Dan intinya satu lagi masih banyak yang tidak menggunakan traditional wisdom ya. Jadi ada satu penelitian di Indonesia dari penelitiannya Dr. Sheila kalau nggak salah ya. Jadi dia itu peneliti tentang traditional diet ya, seperti itu orang Sunda sama Minangkabau. Ternyata meskipun Sunda itu teorinya lebih sehat, ternyata ya kita masih nggak mengikuti juga gitu loh, ternyata seperti itu. Dan meskipun Minangkabau yang misalnya mereka banyak lemaknya, itu juga ternyata sama juga sih, artinya traditional wisdom yang baik ya, yang sehat itu ternyata masih belum terlalu banyak mendarah daging ya di
orang Indonesia seperti itu. Padahal kalau kita itu bisa melihat dari warisan Nusantara ya, seperti itu. Contohnya itu ya yang ada di kitab di mana ini Serat Centini itu kalau nggak salah ya. Itu kayak sayur bening, pepes ikan, terus apa lagi ya? Tempe dan lain sebagainya ya, bisa diklik ya, Serat Centini namanya. Itu banyak banget ya makanan-makanan warisan leluhur yang ditulis di kitab yang ternyata tidak dilakukan oleh orang Indonesia seperti itu. Nah, itu kan sayang banget ya. Padahal kalau saya lihat tuh ya, secara teori, itu sangat memenuhi atau mendekati lah dengan pola makan Mediterania. Seperti itu. Nah, ini yang jadi PR besar ya. Jadi masih banyak masyarakat yang masih tidak menggunakan traditional wisdom ya untuk kesehatan dirinya. Padahal kalau kita menggunakan traditional wisdom, itu kita akan familiar loh ya. Kayak misalnya kita makan lalapan itu kan kita gampang banget ya daripada kita makan salad, daripada kita makan sereal begitu. Karena kita orang Indonesia, kita lahir di sini dan memang leluhur itu membawa informasi itu kepada kita. Jadi kalau kita itu ditawarkan dengan makanan itu akan lebih mudah penerimaannya seperti itu. Tapi buktinya kan masih banyak yang nggak seperti itu ya, dan resto-resto maupun warung-warung kan juga nggak banyak menurut saya ya dari pengamatan saya. Nah ini yang akhirnya jadi secara tidak langsung kita juga kegiring dengan modernisasi itu sendiri karena kita jauh dari informasi dari leluhur tadi ya, seperti itu. Ini kok jadi ngomongin nasionalisme. Oke, kemudian juga nah, ini sangat penting ya menjaga profil antropometri dan metabolisme ya sejak fase prekonsepsi. Nah, apa sih Bu sebenarnya profil yang perlu kita jaga? Yang pertama, itu indeks massa tubuh ya, sebisa mungkin status gizinya normal. Kemudian lemak perutnya nih ya, lemak perut itu yang berbahaya ya daripada IMT. Itu kalau bisa wanita kurang dari 80, kalau laki-laki kurang dari 90. Karena dia itu cukup jahat sih lemak visceral itu. Ya, kemudian tekanan darah. Nah, ini juga salah satu tanda penting ya tekanan darah ya. Seperti itu, dan memang faktornya bisa dari makanan, bisa dari pola gerak, kemudian istirahat, dan juga dari stres. Itu juga bisa. Ya. Kemudian profil gula dan lemak itu juga sangat penting ya. Karena kan misalnya orang itu obesitas misalnya, itu kan resiko misalnya terkena diabetes gestasional, nah itu kan juga tinggi. Resiko penyulit persalinan itu kan juga tinggi, seperti itu. Nah, dan jangan lupa juga profil dari zat gizi mikro, misalnya zat besi, hemoglobin, vitamin D. Nah, ini sangat penting ya, ketiga ini pengaruhnya sangat besar terutama kehamilan ya. Dan ternyata nggak hanya kehamilan aja sih sebenarnya. Jadi beberapa penelitian tuh menyebutkan bahwa ternyata ini juga pengaruh ke, meskipun nggak hamil, nggak menyusui, itu ke cara berpikir kita, begitu, ke kesehatan mental kita, ya, kesehatan otak kita, ya, seperti itu. Jadi kayak anemi yang agak sedang itu kan sebenarnya udah mengganggu cara berpikir ya, udah kayak geliang gitu sebenarnya, seperti itu. Vitamin D yang rendah juga bisa mengaruhi imunitas ya. Jadi sebenarnya jangan menunggu hamil dulu, karena hamil itu juga untung-untungan ya. Jodoh itu kan di tangan Tuhan, seperti itu ya. Tapi kan kemampuan berpikir itu setiap hari gitu ya. Yang harus kita optimalkan. Nah, ini yang harus kita pikirkan begitu. Nah, ini ya tadi saya bilang ya, jadi bahwa kondisi metabolisme saat hamil itu sangat mempengaruhi kondisi metabolisme saat menyusui, dan ternyata menyebutkan bahwa kalau misalnya saat hamil sudah mengalami insulin resisten, hiperlipidemia, kemudian penumpukan lemak di perut, nah itu ternyata kalau dia itu nggak menyusui juga, itu perubahannya itu akan lebih lama, seperti itu ya, seperti itu. Dan sebenarnya kehamilan sendiri itu juga secara langsung ya, meskipun misalnya ibu itu kehamilannya dia
status gizinya normal di anak pertama. Anak kedua itu biasanya juga akan nambah sih berat badannya. Nggak mungkin kayak gadis lagi biasanya seperti itu. Jadi secara fisiologis memang pasti ada penambahan. Nah, kalau sejak start awal punya anak pertama udah obes misalnya, itu akan lebih sulit lagi. Ya, karena wanita itu memang menurut penelitian itu usia reproduksi ya, 25 sampai 40 itu adalah rentang yang paling tinggi meningkatkan resiko obesitas atau overweight. Jadi kalau wanita bisa menjaga kesehatannya di usia tersebut, misalnya nggak obesitas lah, nggak ada lemak visceral, ya insya Allah fase berikutnya misalnya kayak menopause itu juga bisa dilalui dengan lebih sehat begitu. Nah, ini adalah fondasi pendukung ya gizi selama periode emas ya. Jadi kalau tadi kita bahas tentang makan apa. Jadi sebenarnya sebelum kita ngomongin makan apa, ini ada beberapa pilar yang harus dipahami. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus menemukan sih motivasi makan kita itu apa, alasan makan kita, baik dalam kita kondisi sakit ataupun sehat ya, seperti itu. Tapi kan kalau kondisi sakit itu apa enak makan, kan nggak enak sebenarnya. Makanya kita harus selalu menemukan alasan saat kita sehat, kita sebenarnya makan untuk apa sih? Nah itu ya, itu adalah pertanyaan pribadi yang harus kita temukan jawabannya. Karena kalau nggak gitu kita nggak akan punya kendali dari makanan kita. Padahal jelas-jelas itu mempengaruhi fungsi fisik kita. Seperti itu. Kemudian kita juga perlu menentukan di mana, dengan siapa. Kemudian pastikan saat makan itu benar-benar dinikmati, nggak sambil HP-an ya. Seperti itu. Supaya kita connect ya, kalau makan gini kan kalau sama lihat HP kan kadang connect di HP, nggak lihat di makanannya. Sehingga ketika proses makan udah selesai, kita jadi kayak makan lagi maunya gitu ya, seperti itu. Akhirnya nambah lagi porsinya begitu. Nah itu yang akhirnya kita jadi mindless, jadi nggak connect gitu loh. Kita makan kok pikirannya di HP. Nah itu adalah bentuk ketidakselarasan ya seperti itu. Kemudian yang agak berat memang menentukan apa yang dimakan. Kenapa Bu? Karena memang ya itu sangat dipengaruhi ya oleh kemampuan ekonomi, kemampuan literasi, keterampilan dan sebagainya. Makanya sebelum ngomongin apa, nah ini harus jelas dulu nih 4 fondasi ini, harus clear dulu nih. Seperti itu supaya kita punya dorongan yang kuat. Nah, ini ya untuk menentukan apa yang dimakan, makin hari makin baik ya. Ya, yang penting sadar dulu, oh ternyata selama ini saya makannya begini, ya udah. Pokoknya setiap hari sekarang makan sayur sama buah sesuai rekomendasi dulu deh. Jadi perlahan-perlahan dinikmati begitu. Nanti lama-lama sistem sensori di mulut kita itu terbiasa kok sama makanan, ya. Dan itu memang ada penelitiannya bahwa kalau kita udah terbiasa dengan makanan yang less tasty lah kasarnya, itu otak kita akan mengingat. Kemudian sehingga ketika itu diulang kembali kita sudah nggak cranky lagi, nggak tantrum lagi lah, seperti itu ya. Nah ini ya dampak gizi yang kurang optimal pada kesehatan mental, otak dan generasi ya. Ternyata bahwa misalnya nih contohnya saat dia itu hamil dia obesitas, atau saat hamil meskipun nggak obes dia konsumsi tinggi lemak atau punya penyakit metabolik. Nah, ini juga kalau ternyata dia kenaikan berat badannya nggak optimal, itu bisa mempengaruhi metabolismenya, hormon-hormonnya, peradangan, ya. Dan itu bisa pengaruh ke perkembangan otaknya. Baik di anaknya maupun pengalaman ibu. Jadi ibunya jadi kayak kadang nggak optimal mikirnya gitu. Ya, seperti itu. Ya, orang hamil itu secara fisiologis memang nggak begitu nggak tajam sih mikirnya, karena kan fokus tubuhnya kan banyak ke anak seperti itu. Tapi kalau misalnya dia punya penyulit itu makin nggak tajam lagi, dan itu saya lihat sih di beberapa pengamatan saya. Jadi mereka yang punya penyulit itu menurut saya dia nggak begitu menikmati proses kehamilan, begitu ya. Jadi kayak banyak keluhan gitulah pokoknya. Tapi bagi mereka yang misalnya sejak awal itu dia udah sehat, saat hamil itu dia ya enjoy, seneng gitu loh hamil itu.
Ya kan harus seneng ya gitu ya kan, pengalaman punya anak itu kan nggak terulang. Anak pertama ya cetakan anak pertama seperti itu, nggak bisa ganti lagi. Anak kedua ya beda lagi gitu ya, seperti itu. Makanya harus punya pengalaman yang menyenangkan begitu. Nah kemudian dampak gizi yang kurang optimal pada kesehatan mental dan otak generasi ya. Jadi tadi saya jelaskan itu tentang obesitas dan apa itu konsumsi makanan tinggi lemak itu kan nggak baik ya untuk kesehatan otak. Sama juga ketika kita defisiensi mineral dan juga mineral penting ya dan juga protein itu juga pengaruh ya ke defisit permanen, sorry. Ya, baik dari kemampuan learning-nya, otaknya dan juga perilaku ya. Jadi perilaku kita itu sangat dipengaruhi oleh kinerja otak kita ya. Cara kita ngomong, ya, cara kita memutuskan, cara kita memilah-milah ganti pekerjaan, itu sangat dipengaruhi oleh metabolisme di dalam otak kita. Tapi banyak yang nggak sadar sih seperti itu. Itulah yang akhirnya membuat orang jadi kayak nggak begitu mikir penting sebesar itu ya makanan. Memang nggak bisa kita lihat dalam kondisi yang singkat ya pengaruh makanan itu ya. Dia harus long term, ya paling nggak 3 bulan lah. Ya itu kita akan menemukan apa ya perbedaan sih menurut saya. Kalau masih 1 hari, waduh masih belum lah ya. Ya seperti itu. Orang sukses itu orang yang tahan dengan proses. Ya kalau hasil mah pasti ngikuti ya. Tapi habis dia mencapai sesuatu, pertanyaan berikutnya apakah dia masih tahan dengan prosesnya, begitu kan? Jadi artinya apa? Kita tuh harus tahan dengan proses, proses yang lebih baik, proses yang lebih baik dan seterusnya. Ya jadi bagaimanapun startnya ya udah disyukuri aja ya emang ini saya gitu ya misalnya. Tapi berikutnya ya kita harus terus menjadi lebih baik begitu ya. Ini sepertinya tadi udah saya bahas ya. Jadi ternyata bahwa dampak gizi yang kurang optimal ini misalnya sangat mempengaruhi ya transport dari zat gizi begitu ya. Jadi dari mamanya ya. Apalagi udah secara fisik dia kekurangan ya, secara mental misalnya dia nggak bisa ngelola gitu ya, ilmunya kurang banyak, nah itu juga bisa pengaruh sih begitu ya, karena kesadaran itu akan bisa optimal ketika kita punya kemampuan mengamati, kemampuan berpikir yang mendalam sih seperti itu insya Allah bisa meningkatkan kesadaran kembali untuk kembali on track, kembali selaras tadi ya, karena tubuh yang harmoni itu adalah tujuan hidup kita kan. Seperti itu, dan itu juga sangat dipengaruhi oleh gaya hidup kita. Cara kita berpikir, cara kita makan, cara kita bergerak, cara kita tidur begitu, beristirahat ya. Jadi hidup itu jangan tegang-tegang juga ya, harus chill. Nah, tapi juga harus fokus. Ya, seperti itu. Karena kan ya masa stres terus kan capek juga ya, seperti itu. Harus tahu cara nyenengin diri sendiri. Oke. Nah, ini adalah bentuk piring makan yang saya buat sendiri nih ya, dari saya adopsi dari piring makanku ya. Jadi di sini mungkin sebagian saudara-saudara gizi ilmiah sudah dapat emailnya ya. Jadi saya menyebutnya dianjurkan dan hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena juga sebenarnya kita boleh sih konsumsi makanan itu, tapi intinya jangan banyak-banyak gitu loh, atau lebih banyak diisi oleh yang dianjurkan seperti itu. Dan saya rasa untuk memenuhi ini juga nggak gampang ya, seperti itu butuh ketahanan kita untuk menyiapkan sistem yang optimal ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari piring makanku misalnya contohnya dari buah-buahan. Kalau buah-buahan sih relatif hampir semuanya baik ya. Cuman memang ada beberapa yang sangat superfood lah buat otak. Penelitiannya bilang begitu sih. Kalau yang lain-lain saya masih belum tahu. Seperti contohnya berry, coklat, kurma, alpukat. Itu memang banyak penelitiannya.
Misalnya kalau lauk pauk ini ada protein nabati, ada protein hewani. Nah, protein nabati di sini macam-macam ya. Tempe contohnya ya, seperti itu, tahu, oncom ya. Produk-produk fermentasi itu juga baik ya. Kemudian juga ikan-ikanan, telur itu juga diketahui sangat baik ya untuk pencernaan dan juga sistem saraf ya. Kemudian untuk makanan pokok, nah makanan pokok memang ini sebisa mungkin jangan hanya beras putih ya, tapi juga yang lain-lain ya, kayak misalnya di Indonesia ini kan banyak ya kentang, singkong, talas ya. Tahu nggak caranya gimana supaya suka makan ini? Jadi kalau saya lihat mama saya gitu ya, jadi beliau itu misalnya bikin nasi gitu ya, setengahnya itu singkong, jadi ada nasi ada singkong. Ternyata kalau makan itu ya udah dicoba aja sih. Saya awal-awal juga agak aneh ya, maksudnya nyoba sama ubi gitu, tapi ternyata kan ubi rasanya manis ya, ya ternyata enak-enak juga tuh. Jadi kalau kita makan sadar ini sehat gitu, lama-lama kan mengingat ya otak kita, oh ini baik, oh ini baik, terus dicuci terus otak kita dengan makanan itu, lama-lama biasa. Jadi apa ya, intinya sih kehendak kita balik lagi ya, bagaimana kita menikmati prosesnya. Begitu. Karena orang dulu itu kan makanannya ya ini ya, talas, singkong, ubi. Dan ini sangat sangat tinggi ya, apa itu seratnya. Kemudian juga indeks glikemiknya lebih rendah dan itu sangat baik untuk metabolisme kita, nggak hanya buat saraf begitu. Nah, ini yang perlu dihindari atau dibatasi adalah kayak misalnya produk tepung-tepungan ya, begitu, itu juga nggak terlalu baik sih, emulsifier yang terlalu banyak begitu. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi sebisa mungkin pola kita itu didominasi oleh yang baik ya, begitu. Kemudian kalau sayuran, nah sayuran itu sebenarnya hampir semuanya baik ya, begitu. Cuman memang ada beberapa sayuran khusus yang memang superfood sih, super brand lah buat brand kita gitu ya, kayak brokoli, bayam. Nah, ini beberapa penelitian menyebutkan seperti itu. Ini bayam kan bisa dibikin sayur bayam ya. Nah, sebenarnya kan gampang sebenarnya kita konsumsi makanan ini. Nah, ini kalau bisa sebisa mungkin dianjurkannya ya prosesnya dikukus, direbus ya atau dipanggang ya, dan hindari digoreng ya. Kemudian juga sebisa mungkin gunakan rempah-rempah ya, apalagi Indonesia kaya rempah seperti itu. Nah, ini juga sangat baik ya untuk kesehatan mikrobiota di dalam tubuh kita. Begitu. Tuh. Nah, ini contoh penggunaan kondimen yang juga sebaiknya nggak terlalu banyak ya, emulsifier, margarin, minyak kelapa ya. Jadi kalau saya bilang ya, intinya kalau kita nggak begitu bisa mencapai makanan bergizi yang benar-benar ideal, sebisa mungkin kita jangan terlalu banyak konsumsi makanan yang destruktif sih kalau saya. Jadi kayak saya pribadi gitu jarang sih saya jajan. Ya kalau misalnya ada roti gitu ya udah seuprit gitu. Tapi nggak mau saya gitu. Kenapa? Karena saya menjaga kondisi lapar ya. Jadi kondisi lapar itu adalah kondisi terbaik kita untuk berpikir. Tapi jangan lapar banget ya. Makanya orang puasa itu kan bagus ya untuk otak. Ya itu tadi supaya kita justru lebih enak mikirnya kalau kita itu sedang dalam kondisi di tengah-tengah. Tapi bukan berarti kita nggak nyemil ya, nyemilnya ya pilih-pilih lah ya, makan buah atau misalnya makan kacang-kacangan begitu ya. Tapi memang saya pribadi tidak terlalu banyak ngemil ya begitu. Jadi waktunya makan ya udah makan gitu. Dan makanan yang saya konsumsi di rumah rata-rata banyaknya kayak dipepes, dibotol, kayak gitu-gitulah. Ya kan udah biasa. Makanya balik lagi ya ke tujuan hidup kita, motivasi kita apa, alasan kita apa makan begitu, dan kita ciptakan sistem gitu loh. Kalau kita udah ciptakan sistem, kita udah nggak ada kendali dari luar diri kita. Ya kecuali memang kita ada acara besar itu kan beda cerita ya begitu. Tapi selama dalam kendali kita kan sebenarnya kita jangan sampai bermental korban ya. Maksudnya bermental korban itu kita jadi blaming sama keadaan. Padahal sebenarnya kita bisa mengendalikan diri begitu. Ya, jadi intinya apa? Makanlah secukupnya. Karena sebenarnya kita itu sejak dilahirkan itu sudah dibekali yang namanya sinyal lapar dan sinyal kenyang seperti itu. Jadi kalau kita itu sudah
banyak unsur alam di dalam tubuh kita, maka sinyal-sinyal itu akan sensitif dengan sendirinya. Ya sehebat itu tubuh kita untuk mencapai kondisi harmonis. Ya, supaya kita nggak terlalu banyak makan dan kita juga nggak terlalu kelaparan begitu ya. Seperti itu. Nah, ambil kebaikan alam sebanyak-banyaknya dalam setiap hidangan, olah dengan rempah-rempah resep warisan Nusantara dan rasakan gigitannya perlahan ya bersama keluarga Anda. Ya, jadi sambil makan sambil bersyukur karena makan bergizi itu mohon maaf ya nggak semua orang bisa afford. Ya, seperti itu. Dan kalau kita di satu piring itu ada ikan, ada sayur, lengkap lah pokoknya. Itu adalah bentuk apa ya, rezeki yang tak terhingga sih menurut saya. Karena kan saya di gizi berapa lama ya, dan ternyata banyak banget orang yang nggak bisa mencapai itu. Makanya kenapa Indonesia daya saingnya begini. Ya, mohon maaf ya, begitu. Ya, itu tadi semua dimulai dari makanan, begitu ya. Dan kalau kesadaran kita nggak tinggi, bagaimana kita bisa berdaya saing global, begitu ya. Kemudian berikutnya adalah faktor gerak nih. Nah ya, jadi di buku di halaman-halaman agak terakhir ya saya jelaskan bagaimana aktivitas fisik ini bisa mempengaruhi fungsi kognitif ya. Mungkin saudara-saudara gizi ilmiah bisa lihat obrolan saya dengan Pak Muri. Wah, lengkap banget tuh beliau kalau menjelaskan ya seperti itu ya. Dan kalau saya di sini hanya menjelaskan sekelumit ya apa yang saya ketahui dan yang pernah saya alami ya, tapi kalau ingin lebih dalam lagi, mungkin bisa lihat YouTube saya sama Pak Muri ya. Seperti itu lengkap banget bagaimana beliau menjelaskan mekanismenya. Kenapa kita harus bergerak begitu ya? Itu kan mekanisme dasar ya, yang nggak semua orang tahu. Bahwa kalau kalau otot kita itu diem, itu tensionnya itu nggak bagus buat tubuh kita. Dan kalaupun kita udah berlatih secara fisik, itu harus sering ditambah ternyata. Begitu. Jadi nggak boleh hanya cuma gitu-gitu aja gitu. Sama kayak hidup. Kalau hidup tantangan kita gitu ya gitu aja. Kita nggak naik-naik pertumbuhannya. Ya makanya kita harus belajar untuk mencari tantangan baru yang terukur. Ya. Jadi setiap hari itu coba kita cari tantangan baru yang terukur. Tapi baru ya, harus ya. Nah, itu ternyata sangat baik ya untuk keselarasan hidup kita. Ya, jadi ini nggak hanya dari sudut pandang orang gizi olahraga ya, tapi dari sudut pandang psikologi, ternyata flow atau aliran hidup kita, rasa harmonis dalam tubuh kita, itu muncul kalau kita mengambil tantangan baru yang terukur. Tantangan baru yang kita yakin kita mampu selesaikan. Nggak usah gede-gede, nggak usah ngambil keputusan yang besar. Sedikit-sedikit. Nah, tantangan apa, Bu? Ya terserah ya yang kira-kira itu bisa bikin excited lah seperti itu. Ya karena kalau kita itu hidup di zona nyaman terus, itu kita kayak air yang keruh ya, jadi kayak di dalam bak terus ya, seperti itu. Ya jadi nggak maju-maju, lama-lama juga jadi sakit kan seperti itu. Nah ini juga nggak baik. Ya itu alami ya, itu adalah flow alami manusia yang harus dicapai. Jadi makanya kalau saya lihat itu orang-orang yang sukses ya, itu kan orang-orangnya kalau saya amati itu selalu menambah tantangan. Mereka nggak akan pernah bisa diem begitu. Dan mereka punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Ya seperti itu. Jadi nggak takut dengan perubahan. Nah itu yang harus kita pahami. Dan itu juga pengaruh loh ke kesehatan gerak kita. Begitu. Kalau kita itu nggak nambah-nambah secara kekuatan fisik, strength, itu juga ternyata kata Pak Muri itu juga ya udah ya gitu-gitu aja. Nggak fisiknya tuh nggak optimal juga gitu. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pola istirahat. Nah, ini ya, jadi kalau orang dewasa itu ya sekitar 7 sampai 9 jam ya, seperti itu. Dan menurut saya pola tidur yang optimal itu sangat dipengaruhi oleh gerak kita, cara berpikir kita, dan cara makan kita juga sih sebenarnya. Kalau kita itu dalam sehari nggak banyak gerak, biasanya istirahatnya juga terganggu sih, jadi kayak begadang dan lain sebagainya. Bahkan penelitian menyebutkan ya bahwa ibu-ibu yang misalnya dia itu habis persalinan ya, punya anak kecil, kemudian dia itu
kemampuan tidurnya itu terganggu, kualitas tidurnya terganggu, itu bisa mempengaruhi metabolismenya. Jadi dia jadi nggak gampang turun berat badannya kayak gadis lagi atau kayak ya mendekati gadis gitu loh. Ya jadi dia awet gemuk ya itu. Ya seperti itu. Jadi sejauh itu ya sekarang itu ya penelitian. Itu mungkin dari saya, jangan lupa ya story-nya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan begitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah ya, Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin format acaranya belum dibuka tadi sama MC-nya. Ya udah saya jadi MC deh ya, Mbak ya. Ya. Ini ada yang tanya, Mbak, di kolom chat. Mungkin sebelum tanya, mungkin saya tanya dulu kali ya. Ya. Agak penasaran aja sih gitu loh. Kalau ini kan apa namanya? Fase prekonsepsi itu kan fase yang salah satunya yang terpenting ya, Mbak. Makanya kan ada gizi apa tuh prekonsepsi gitu dan macam-macam lah. Nah, cuma permasalahan terbesar kan kebanyakan kan kita nggak tahu kalau misalkan sedang hamil. Nah, kebanyakan kalau orang itu tahu hamil tuh biasanya di umur-umur 2 sampai 3 bulan gitu, Mbak. Nah, itu terus gimana itu? Kan prekonsepsinya persiapan kehamilan. Nah, kalau misalkan nyiapin terus tapi kita nggak tahu kapan hamilnya gimana tuh, Mbak? Gini Ini Mas, sebenarnya saya makanya penasaran penasaran dari dulu saya apa namanya pertanyaan ini. gini, oke oke oke. Maksudnya disiapin terus tapi nggak tahu kapan hamilnya gitu ya? Iya, kayak saya misalkan kan ya nih setelah menikah itu kan nggak langsung punya anak ya, ternyata baru 3 tahun kemudian baru punya anaknya. Oke, oke. Oke Mas, ya saya juga jelaskan kok di buku saya. Ya jadi balik lagi ya Mas ya. Ini jadi ngomongin anak itu kan pemberian Tuhan ya. Jadi bagaimana sperma itu diizinkan untuk membuahi sel telur itu ya kuasanya Tuhan sih gitu. Tapi kan kita sebagai manusia kan tugasnya menyiapkan ya. Begitu. Itu sih mungkin ya Mas ya. Jadi memang kalau saya belajar, semakin saya belajar itu semakin tahu bahwa ternyata kayak kejadian manusia itu nggak bisa dinalar, maksudnya sains doang itu nggak bisa sih seperti itu. Termasuk orang apa ya, itu sih pasti ya mungkin Berarti gitu kali ya. artinya harus siapin aja dulu gitu ya. Perkara nanti Iya itu kan dapat sebenarnya dapat rezekinya kapan ya itu ya, misalnya Allah lah ya. iya jadi tugas kita itu kan sebenarnya ya dari mengendalikan diri, fokus total, berserah. Nah itu artinya apa ya, balik lagi ke yang nyeritain kita dong gitu loh, bagaimana izinnya untuk kita memiliki tadi gitu kan, seperti itu. Cuman tugas kita ya ikhtiar sih gitu. Dan ikhtiar itu kan ada ilmunya ya gitu loh, nggak sembarangan kita cuma berdoa. Bagaimana kita bisa meyakinkan pencipta kita punya anak kalau kita nggak selaras ikhtiarnya jaga makanan, selaras ikhtiarnya misalnya jaga gerak kita, misalnya istirahatnya dan lain sebagainya. Itu kan bentuk menarik, bentuk berdoa ya menurut saya. Gitu sih. Oke, Gitu kali Mas ya. Gitu kali ya. Mbak, makasih banget ini jawabannya. Sama ini Iya. ada pertanyaan sedikit Mbak di kolom chat dari Mbak Latifatul ya. Ada dua pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana dengan anak yang terlahir cacat atau Down syndrome? Apakah itu ada pengaruhnya terhadap kualitas ibu atau ada faktor lain? Kemudian yang kedua, pada trimester 1 biasanya ibu mengalami morning sick dan ada yang sampai hiperemesis. Apakah itu juga mampu mempengaruhi kecerdasan seorang anak yang akan lahir kelak? Ya nih, kadang-kadang sering banget ya, mesti kalau awal-awal kehamilan tuh bahkan sama sekali sulit sekali untuk makanan bisa masuk gitu ya. Nah ini gimana nih, Mbak? Iya. Kayak yang pertanyaan pertama untuk cacat dan Down syndrome, menurut saya sih apa ya Mbak ya, penelitian sih menyebutkan ada hubungannya ya, ada pengaruhnya ya, bahwa apa ya, intinya kesehatan ibu itu juga membawa faktor tertentu ya. Tapi kan nggak hanya makanan, nggak hanya pola gerak, tapi kan obat-obatan juga pengaruh. Ya, kemudian apalagi environment ya seperti itu, dan
jujur saya pribadi sih masih belum terlalu dalam ya untuk mendalami tentang bagaimana pengaruhnya kecacatan ya dan Down syndrome dari kualitas ibu. Tapi feeling saya sih ya pasti ada pengaruhnya sih seperti itu. Kenapa? Karena ya secara teori, secara ilmiah itu kan juga sebenarnya kalau ibunya sehat itu kan pengaruh ya ke kualitas anaknya begitu. Dan menurut saya anak-anak yang kayak Down syndrome atau apa itu intinya lingkungan hidup ibunya itu bisa jadi ada permasalahan sih. Jadi apa ya, nggak kayak ibu normal biasa sih kalau menurut saya begitu. Ya, begitu mungkin Mbak ya. Terus juga misalnya penyakit yang diderita ibunya, nah itu kan juga bisa ya begitu. Untuk mengubah genetik begitu ya. Tapi balik lagi sih Mbak, kadang gitu itu ya wallahu alam ya, artinya kita itu nggak bisa kayak melogika A tambah A sama dengan B gitu sih. Artinya apa ya, balik lagi kalau kehendaknya Tuhan ternyata itu berubah ya balik lagi gitu. Tapi dari keilmuan yang saya ketahui bahwa tugas kita kan ya ikhtiar ya bagaimana kita mengoptimalkan. Tapi kalau ternyata hasilnya nggak sesuai harapan kita, ya itu ada keadaan di luar diri kita yang ya balik lagi ke pencipta kita. Begitu kali ya Mbak ya. Saya nggak bisa ngomong terlalu presisi ya, karena memang kita itu manusia biasa sih. Kita nggak punya banyak keilmuan yang sangat teliti begitu ya. Seperti itu. Semakin saya baca sains, semakin saya tahu bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui dari alam semesta ini. Begitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Pada trimester pertama biasanya ibu hiperemesis, apakah pengaruh? Jadi kalau trimester pertama itu memang sebenarnya kebutuhan ibu hamil itu kan masih belum banyak ya, artinya memang sangat dipengaruhi oleh cadangan ibunya begitu ya, seperti itu. Jadi tergantung sih Mbak, kalau hiperemesis itu kan sebenarnya udah agak parah ya begitu ya. Makanya kalau hamil itu kadang ibu-ibu itu kalau bisa konsumsi suplementasi terutama kayak asam folat ya, seperti itu jangan sampai berhenti begitu, karena itu sangat berkorelasi dengan pembentukan organ-organ terutama sistem saraf sih, seperti itu. Dan saat trimester pertama itu memang mual muntah itu sebenarnya wajar, yang nggak wajar itu yang sampai berkali-kali gitu loh. Ada penyulit di awal dan sebagainya. Dan mohon maaf sih ya kalau saya lihat memang ketika kalau misalnya dia itu terlalu heboh gitu ya keluhannya, itu memang perkembangan anaknya sih banyaknya itu memang nggak optimal sih gitu. Jadi kayak mudah tantrum gitu-gitu Mbak. Itu sih yang kalau saya lihat di lapangan gitu. Mungkin secara fisik dia sehat ya, tapi biasanya kayak gagal ASI atau apa karena bisa jadi dia ada penyulit ya, seperti itu. Karena sebenarnya ya logikanya ibu hamil yang dia itu sehat ya, kemudian dia melahirkan anak yang sehat itu atau tidak punya penyulit, itu biasanya kehamilannya menyenangkan. Begitu. Jadi dia mual muntah biasa, nggak heboh gitu loh. Karena secara metabolisme dia udah bagus. Gitu. Jadi keluhan kehamilan tuh menurut saya wajar ya. Alhamdulillah saya kedua anak saya itu juga alhamdulillah nggak bagaimana sih gitu ya. Karena mungkin cuci otak tentang gizi udah lama ya. Begitu ya, seperti itu. Sehingga saya tidak merasakan yang heboh tadi kan. Ya adalah beberapa pengamatan saya, saudara saya atau siapapun itu yang kalau sejak awal sudah agak sulit, misalnya ada bantuan untuk kesuburan, nah itu biasanya juga bisa mengganggu sih. Gitu. Mungkin begitu kali ya Mbak ya. Tapi kan balik lagi ya, maksudnya begini. Sebenarnya perkembangan kognitif itu kalaupun kita nggak optimal di programming secara metabolisme, seiring waktu misalnya udah kandung lahir, ya kita tetap bisa mengoptimalkan sih begitu ya. Artinya balik lagi kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk menstimulasi sih terus-menerus begitu. Ya manusia kan begitu ya, terbatas ya. Ya mungkin kita kemarin nggak tahu, kita kurang ilmunya, jadinya ya udah gitu. Tapi kan balik lagi ya semua terjadi atas kehendak Tuhan begitu. Artinya tugas kita hanya ikhtiar sih begitu. Tapi bagaimana jadinya, misalnya jadi bagaimana itu kan memang agak surprise begitu sih.
menurut saya, dan itu menurut saya ya untung-untungan juga sih gitu. Yang penting tugas kita kan ikhtiar. Dalam proses ikhtiar itu kita harus punya dasar gitu, dan dasarnya juga sebaiknya juga dari keilmuan yang jelas begitu ya. Seperti itu. Begitu ya mungkin ya Mbak. Ada lagi Mas? Cukup sepertinya Mbak. Itu saja tadi 2 pertanyaan dan 3 sama dari saya. Oke, Oke, terima kasih. baik. Mungkin ada closing statement nih Mbak untuk rekan-rekan yang ada di sini maupun juga mungkin nanti untuk teman-teman yang yang nanti bakal nyimak secara rekaman di mana namanya di YouTube gitu. Oke, Silakan terima Mbak. kasih. Kayaknya udah panjang banget tadi Mas ya. Saya ucapkan terima kasih Oke. banyak ya. Sudah membeli buku anti cemasi periode emas. Itu adalah buku pertama saya begitu, dan alhamdulillah ya meskipun lakunya berapa tapi saya happy banget sih gitu, karena itu perjalanan kehamilan saya yang saya koneksikan dengan sains begitu ya, dan semoga masih setia dengan gizi ilmiah untuk karya-karya berikutnya. Begitu Oke. kali ya Mas ya. Oke, terima kasih Mbak Rizka atas materinya. Ini bakal dan juga tentu saja buat buat rekan-rekan yang sudah hadir di sini ya. Terima kasih juga atas kehadirannya dan juga atas pertanyaannya juga, dan nantinya juga karena mungkin pembeli kan ada banyak, kemudian dan yang ada tergabung di grup itu kan tidak semua ya. Jadi sebetulnya kalau kita total ya pastinya lebih dari 100 lah. Cuma itu mungkin hanya seperempatnya saja yang masuk di grup Telegram gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan nanti kita bisa invite lagi teman-teman yang belum pada bisa masuk ke grup gitu. Jadi supaya gabung jadi satu, dan kalau ada diskusi mungkin bisa enak di sana gitu tempatnya. Baik, itu mungkin dari saya. Ini saya jadi MC dadakan juga. Yang awalnya saya kira juga Mbak Rizka langsung ini membawakan sendiri. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kan materinya seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Rizka atas materinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai ketemu nanti di acara dan agenda selanjutnya dari ACPE dan Gizi Ilmiah ya. Jangan lupa nanti di restory gitu. Baik, itu ya sekian dari saya, Iqbal dari Ahli Gizi ID. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.